ingin mewawancari Bapak mengikuti pengangkatan ini, apakah bisa? Bisa. Kalau boleh tahu Bapak dengan siapa dan jabatan dari apa? Saya nama Deddy Suhaimi, nama jabatan di sini manajer hubungan umum. Kita langsung saja, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu, seberapa besar volume pengiriman harian yang ditangani oleh kantor pos Medan? Kalau volume kerja fluktuatif ya, maka untuk yang kantor pos yang Kota Medan itu harian itu ya ada sekitar 3.000 sampai 2.000 item dari 12 surat paket ya, yang kita terima ya. Cukup banyak. Nah, nanti kan ya dengan juga kan ada kantor cabang juga gitu kan. Oke Pak, selanjutnya bagaimana kantor pos Medan menjaga keakuratan dan kecepatan pengiriman? Kalau keakuratan dan kecepatan pengiriman kita tuh udah ada SOP-nya ya. Nah, dan juga sistemnya itu sudah konsisten. Jadi kalau untuk wilayah dalam Kota Medan itu 1 hari 1-2 hari ya, kalau dalam Kota Medan gitu ya. Dan juga masih dalam wilayah cakupan di bawah daerah kerjanya. Pernah mengalami keterlambatan nggak? Kalau secara ini keterlambatan sih tidak, cuman mungkin waktu penyerahan kepada penerima. Pada saat kita antar, cuma tidak ada orang, terus harus kita antar ulang. Itu antar ulangnya maksimal 2 kali. Ya, kalau ada yang mau handphone itu bisa dihubungi oleh tugas kita. Apakah kantor pos Medan memiliki layanan khusus untuk pengiriman barang berharga atau bernilai tinggi? Ya kalau pelayanan khusus kayak kita ya bekerjasama dengan pegadaian, jadi ada pengiriman barang berharga, masuk makanan juga ada. Nah, itu memang ada perlakuan khusus di kiriman itu, jadi tidak sama dengan kiriman reguler. Berarti ada ya. Bagaimana kantor pos Medan mengintegrasikan teknologi terbaru dalam layanan? Kalau untuk layanan kita kan sudah memang memanfaatkan teknologi ya. Jadi kalau dulu orang kirim surat kita tulis sesuai pakai tanda manual, kan? Kalau sekarang udah enggak. Jadi sekarang begitu diinput data itu, misalnya tujuan kemana nih, ke Papua mungkin daerah Sorong gitu ya. Jadi urusan pos urusan alamat. Nah nanti itu akan berjalan pelacakannya, itu kan ada barcode-nya. Nah jadi setiap langkah-langkah yang di perjalanan surat itu setiap nyampe di satu tempat tuh akan scan barcode-nya. Jadi yang surat untuk Sorong tuh dari Medan scan dulu, scan dari loket ya, scan terus ke proses pengiriman di sini, terus dari sini ke sentral pengolahan nanti beberapa langkah berapa step gitu ya. Itu nanti misalnya bagian lain terus masuk kantong, nah kantong itu harus scan. Sampai sejauh ini ada ya. Permasalahan nggak pada hal itu? Ya kalau namanya teknologi, ya kalau permasalahan kan pasti ada. Ya mungkin gangguan jaringan atau apa, nah itu ya sih gak lama, paling sekitar 15 menit gitu kan. Tapi ya itu karena kan untuk pengerjaan kirim itu ada waktunya, misalnya selama pengerjaannya berapa jam, Dan apakah kantor pos Medan memiliki program pengiriman barang yang ramah lingkungan? Saya ramah lingkungan seperti apa? Mungkin tidak terpengaruh masyarakat. Mereka memiliki sistemnya sendiri. Kalau ramah masyarakat, programnya ramah lingkungan gitu kan? Layannya juga. Iya. Karena kan kita ya ramah lingkungan dalam arti menggunakan kertas ya. Kalau kertas, ya kita menggunakan kertas seminimal mungkin sekarang. Jadi kalau kayak biasanya orang menyetor terus setoran pajak, setoran apa itu udah rusak. Itu kalau kita kemarin itu untuk vegetasi kita gunakan duluan. Nah sekarang kita hanya pakai thermal,
ukuran segini, sebanyak apapun transaksinya itu cukup terus termal. Jadi nanti di situ ada QR barcode ya. Jadi berapa banyak storannya itu lihat aja di barcode-nya, itu akan muncul untuk berapa banyak kirimannya. Di sini juga ada muncul di situ. Oke, selanjutnya apakah kantor pos Medan menyediakan layanan asuransi untuk mengirim barang? Ya, namanya kita harga tanggungan nilai barang. Jadi misalnya mengirim apa nih, nilainya kan juga dilihat nih. Jadi pada saat mengirimkan itu ya harus pakai barang harus terbuka dulu, jangan packing gitu kan. Bilang nih handphone, kalau sampai sana pas diterima orang isinya berubah, dan dia harus terbuka. Jadi jadi nilainya ya sesuai nilai barang. Kalau memang dia barang baru dulu kan dia fakturnya berapa. Ini Pak, lagi pertanyaannya. Apakah kantor pos Medan memiliki program khusus untuk membantu masyarakat kurang mampu atau daerah terpencil? Kalau kita tuh ada namanya dari CSR ya. Kalau di kita TJSR, tanggung jawab sosial lingkungan. Nah, memang sih ada. Cuman ya itu kebijakannya kan kebijakan pusat ya, seperti apa yang harus dibantu gitu kan. Jadi kita sih nggak bisa tetapkan. Paling orang mengajukan proposal untuk kegiatan ini ya, kalau tidak cocok dengan spesifikasi usaha kita ya kita layani. Nah kalau CSR ya biasanya ada sih. Apalagi kalau kayak apa pinjaman lunak gitu ya, misalnya kan main tuh di UMKM pinjaman lunak, ya kita ada juga melayani. Sama kan UMKM Nah, itu sampai sekarang masih ada, cuma nggak di kantor ini, dia di handle sama kantor wilayah. Khusus ya Pak? Maksudnya Itu di tempatnya khusus ya, nggak semua kantor pos? nggak semua kantor pos ada biasanya di kantor pos yang di kota provinsi. Kita ke satu lagi. Bagaimana kantor pos Medan mempromosikan layanannya kepada masyarakat? Jadi kan kalau sekarang dunia sudah sosmed ya, digital ya. Jadi kantor pos Medan itu ya sebenarnya tinggal share aja di medsos ya. Kita kan juga ada akun TikToknya, ada akun IG-nya gitu. Berarti kantor pos ini Ini memanfaatkan teknologi. Kalau kontennya kan sudah ada, nanti yang setiap karyawan pasti punya medsos kan, yang tinggal share aja. Oke Pak, sekian aja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Walau kau ujung dunia, siakan ku nanti. mesti ketujuh samudra.